Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yuyung Widaningsih SPD, menyampaikan materi program calon guru penggerak. Tujuan acara pada hari ini yaitu untuk menyampaikan program diseminasi modul 14 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuyung Widaningsih. Sebelum itu, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi langsung oleh Ibu Yuyung Widaningsih. Kepada Ibu Yuyung dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Saya maksud untuk mendiseminasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang terdapat di dalam LSM di program pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Modul 1.4 itu memuat tentang budaya positif yang memuat di dalamnya terdapat kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Salam sudah saya sampaikan tadi, salam bahagia untuk semuanya. Sebelumnya saya sampaikan dulu sebuah pantun ya. Pergi berlayar ke Tanjung Uma. Cakep. Dalam pelayaran berjumpaan. Cakep. Hari ini kita belajar bersama. Cakep. Di acara diseminasi budaya positif. Terima kasih. Sebelum ke materi kita akan melakukan ice breaking dulu, yang dimulai dengan kepalan tangan. Ya, silakan ibu-ibu semuanya untuk mengepalkan tangannya masing-masing. Satu saja. Satu mau kiri mau kanan boleh. Sekarang ibu pikirkan bahwa di dalam genggaman kita ini terdapat sesuatu yang berharga untuk kita masing-masing. Nah, ya, di dalam genggaman kita terdapat hal yang paling berharga untuk kita semua. Nah, untuk mempertahankan sesuatu yang berharga untuk kita tidak terlepas dari pertahanan kita untuk mempertahankannya. Tidak terlepas dari bujukan ataupun rayuan dari pihak luar atau eksternal untuk membuka sesuatu hal yang berharga bagi kita. Misalnya, Ibu Ika punya sesuatu berharga di dalam kepalan tangannya, kemudian dirayu oleh Pak Cecep supaya membuka kepalan tangannya, ya, itu ya. Kembali ke kita sendiri, apakah Bu Ika mau membukanya atau mempertahankannya? Tergantung. Atau yang lainnya, ya? Yang lainnya selain Bu Ika, misalnya di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang berharga. Apakah akan membukanya demi rayuan orang lain atau mempertahankannya? Ada yang mempertahankan, ada yang tergantung juga. Nah, sudah ya Bu ya, kepala tangannya boleh dilepas. Nah, dari ice breaking ini kita tahu bahwa kontrol terhadap sesuatu yang kita lakukan adalah diri kita sendiri, mau itu dibuka ataupun dipertahankan. Gitu ya, itu fungsi kontrol. Jadi yang mempertahankan kendali atau kontrol
kontrol diri adalah diri kita sendiri. Begitu. Paham Ibu Bu? Ya. Terima kasih untuk speaking. Nah, untuk pertemuan kita kali ini sebelumnya kita sepakati dulu kesepakatan belajar kita ya. Ini hal yang pertama harus kita lakukan sebelum kegiatan ataupun baik di luar kelas ataupun di dalam kelas, yaitu ada kesepakatan. Kita anggap ini kesepakatan belajar kita hari ini. Yang ke satu, hadir seutuhnya dan berpartisipasi aktif. Setuju Ibu Bu? Setuju. Yang kedua, HP mode diam atau getar. Setuju? Setuju. Terima kasih. Yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghargai. Berikutnya, mengikuti diseminasi dengan perasaan gembira. Setuju? Apakah ibu-ibu hari ini gembira? Harus ya. Yang terakhir adalah tepat waktu. Mungkin nanti kita sesuaikan waktunya ya Bu. Berikutnya. Siap. Nah, sebelum materi ada pertanyaan pemantik untuk stimulus kita semua. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Yang kedua, Tergantung ya, nanti kita bahas bersama ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih. Berikutnya, nah, untuk hari ini ya, untuk materi kali ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, lima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pernah ada yang pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Enggak. Baik, nanti kita buka ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum ke materi selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol itu yaitu kendali kita terhadap murid, ya. Diilustrasikan sebagai guru mengontrol murid. Ilustrasi kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, paradigma yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah paradigma kita selama ini ya. Nah, dari ilusi teori kontrol yang tadi, kita dapat memahami siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ini sebagai stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi intinya menyamakan persepsi ya Ibu Bapak. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
pada satu bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, itu teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Ya. Karena di materi ini adalah tentang disiplin positif, sebelum fokus ke positifnya, kita harus tahu dulu makna disiplin itu apa. Ya. Di sini ada disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berikutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau suatu tujuan mulia. Kita mengenal disiplin itu dengan peraturan yang sifatnya memaksa. Ya, kadang orang kalau mendengar kata peraturan itu harus atau mau tidak mau harus patuh. Nah, itu menimbulkan keterpaksaan. Dari disiplin positif itu berkaitan erat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya dari dalam, ya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi atau dorongan dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkannya sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Diane Boston. Ya. Itu tentang nilai-nilai kebajikan. Berikutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ini tergambar dari sini. Yang kesatu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini biasanya kalau kita mematuhi aturan karena kita ingin nyaman, terhindar dari hukuman. Itu yang kesatu, yaitu termasuk dari motivasi eksternal, ya, karena takut hukuman, bukan dari dalam diri, ya itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya dengan bujukan, atau kalau kita ke anak-anak misalkan di kelas dengan imbalan. Nah, itu sebenarnya tidak tepat, karena anak-anak akan mematuhi aturan itu selama ada imbalan saja. Itu jadi masih juga motivasinya dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, yang paling tepat itu yang ketiga, yaitu motivasinya timbul dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik, sehingga orang akan menjadi seperti apa yang bila saya melakukannya akan menimbulkan hal positif, yaitu. Jadi motivasinya harus keluar dari dalam diri kita, bukan ke motivasi yang 1 dan 2. Nah, sekarang kita telah menggunakan kurikulum Merdeka, ya, meskipun baru kelas 1 sampai 4 dan tahun ini mulai ke
kelas lainnya, ke tingkat selanjutnya, yaitu ada kata merdeka. Ibu-ibu tahu apa arti merdeka itu? Apa? Bebas, betul sekali. Nah, untuk kemerdekaan belajar ini yang berkaitan dengan kata merdeka, ini diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Itu jadi bukan kebebasan dari perintah orang lain, tetapi kita juga harus bisa bebas memerintah diri sendiri, begitu ya. Terakhir. Yang berikutnya ke segitiga restitusi. Nah, ini yang kemarin saya lakukan di kelas bersama 2 orang anak yang berbeda kasus, ya. Itu ini dari sini awalnya dimana kaitannya adalah cara penanganan kasus anak yang melakukan kesalahan. Kalau dulu kita kan ada reward dan punishment, ya Bu. Nah, kalau sekarang yang namanya punishment itu tidak boleh sama sekali, ya. Nah, sebenarnya kalau reward juga itu adalah diskriminatif terselubung, ya Bu. Karena yang mendapatkan reward itu pasti ada pembeda dari yang lain gitu. Meskipun kita dulu menganggapnya itu sah-sah saja, ya. Nah, itu. Nah, seperti apa sebenarnya restitusi itu? Nah, ini ada di sini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan, ya, titik beratnya bukan menghukum, ya Bu. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan dihukum, karena dengan dihukum mereka akan kembali ke kelompoknya dengan harga diri yang tercederai, ya Bu, gitu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah teori dosen juga. Seperti apa restitusi ini? Nah, ini adalah ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang ke-1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, di mana kita harus menunjukkan atau mencari di mana salahnya, menunjukkan atau validasi kesalahan, ya. Jadi anak tahu di mana kesalahan mereka, tuh, ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jika anak melakukan kesalahan, maka hubungan harus dikembalikan, ya, itu. Yang berikutnya, tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita harus memberikan tawaran, mau bagaimana untuk memperbaiki kesalahan ini, gitu, ya. Bukan kamu harus begini, nah, bukan begitu, ya. Tapi kita tawarkan sesuai dengan kesepakatan, ya, atau keyakinan. Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi di sini ada anak melihat dirinya sendiri, apa yang telah dilakukan, kesalahan mana yang telah dia buat. Nah, itu, ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Karena setiap tindakan itu pasti memiliki alasan. Nah, kita harus tahu ini anak berbuat seperti ini, kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Itu, ya. Nanti ada kebutuhan dasarnya dibahas di berikutnya. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Itu jadi seperti tadi, mengidentifikasi apa yang telah dilakukan atau kesalahan apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Kemudian restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang titik beratnya adalah karakter, ya. Sesuai dengan disiplin positif, yaitu karakter yang diutamakan.
Kemudian restitusi terfokus pada solusi, bukan kepada hukuman. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan dihukum, tapi diberikan solusinya supaya apa yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Yang terakhir adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, pasti mereka mempunyai rasa bersalah. Nah, kita berikan solusi untuk memperbaikinya, didiskusikan, divalidasi, maka diperbaiki solusinya seperti apa, dan mereka akan kembali ke kelompoknya dengan pribadi atau karakter yang lebih kuat. Jadi bukan menjadi malu atau rendah diri, harga dirinya rusak ataupun dipermalukan, gitu ya. Nah, kenapa restitusi bukan peraturan saja? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, dulu kita mengenal dengan tata tertib, ya. Nah, tata tertib itu ada tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas. Di mana tata tertib itu memaksa semua orang untuk mematuhinya. Nah, kalau keadaan terpaksa itu akan membuat tidak nyaman. Begitupun juga kita membuat tata tertib di kelas. Itu berjalan satu arah, ya. Cuma kita saja yang membuat peraturan dan memaksa anak-anak untuk mematuhinya. Nah, dengan peraturan yang memaksa, mereka tidak akan tercapai kemerdekaannya, ya, karena terpaksa harus mematuhi peraturan yang dibuat gurunya tanpa mendiskusikannya atau menyepakatinya bersama. Maka yang lebih tepatnya peraturan atau keyakinan kelas. Ibu-ibu, nah mulai sekarang dirubah, jangan peraturan, ya, jadi keyakinan kelas, atau kita mengenalnya dengan kesepakatan kelas. Kalau di CGP itu adalah keyakinan kelas. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu adalah dari dalam diri. Nah, kembali ke keyakinan, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan itu karena sudah disepakati bersama, maka akan lebih menggerakkan atau menimbulkan aksi, ya, daripada harus dipaksa harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Nah, di sini ini gambar cara membuat keyakinan kelas, ya. Ini adalah anak-anak sendiri yang membuatnya, bukan gurunya. Di mana anak-anak diberikan kertas masing-masing dan mendiskusikannya kira-kira keyakinan kelas apa yang anak-anak inginkan dan guru juga inginkan. Ditulis masing-masing, kemudian ditempelkan, lalu divalidasi sama gurunya. Nah, peraturan keyakinan kelas ini berasal dari peraturan. Misalnya kalau peraturan itu memuat kalimat negatif, ya, biasanya apa kalau peraturan di kelas? Tidak boleh buang sampah. Tidak boleh membuang sampah. Itu ada kata tidaknya, berarti bermuatan negatif. Ada lagi? Ibu? Tidak boleh mengobrol saat belajar. Ya, itu ada muatan negatifnya. Atau apa lagi? Tidak boleh terlambat datang sekolah. Nah, itu ada muatan-muatan negatifnya. Itu namanya peraturan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, yang muatan negatifnya dirubah menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Bisa dijadikan ke kalimat positif. Apa misalnya? Membuang sampah pada tempatnya. Itu baru namanya keyakinan kelas, bukan peraturan, ya. Yang kedua misalnya apa tadi? Tidak terlambat datang. Itu bisa diganti ke muatan positif, ke kalimat positif. Jadi apa? Datang tepat waktu. Yang ketiga tadi apa?
kalimat positif? Apa coba Bu Ika? Ada? Tidak ngobrol saat belajar dijadikan kalimat positif jadi apa? Dijadikan fokus memperhatikan. fokus memperhatikan. Nah itu, atau bisa juga misalnya apa, menghormati ya, menghormati dan menghargai orang lain. Atau misalnya yang tadi tidak terlambat ke sekolah juga masuk ke bertanggung jawab. Nah itu ya, itu keyakinan, contoh keyakinan kelas seperti ini. Contohnya ada datang tepat waktu, fokus mengikuti pelajaran, tidak melakukan perundungan. Nah, ini kalau peraturannya tidak apa, tidak melakukan perundungan, yaitu sama dengan menghargai ya, menghargai orang lain atau teman, menghargai teman dan guru, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Itu contoh-contoh kesepakatan kelas yang kita buat dan tahapannya. Nah ini salah satu kesepakatan kebajikan universal yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, datang tepat waktu, yang tidak tampaknya sering hadir terlambat ya. Yang kedua, menyapa teman dan guru setiap hari, yang tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Hal yang tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Ini terdapat dalam tabel 3-nya ya. Ini ini namanya tabel 3. Kemudian yang kedua, kebajikan universal bekerja. Tampaknya seperti apa? Yang tampak tekun bekerja dan menyimak guru. Hal yang tidak tampaknya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh ya. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, yang tampaknya tidak tampaknya tugas tidak diberikan. Kemudian memberikan hasil terbaik, tidak tampaknya seperti asal-asalan mengerjakan tugas. Tabel T yang berada di bawah yaitu rasa diterima dan dimiliki, melibatkan semua anggota kelompok, yang tampak seperti, yang tidak tampaknya mengucilkan salah satu teman kita ya. Berikutnya, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Nah, yang tidak tampaknya marah atau iri kepada keberhasilan temannya. Yang terakhir, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Hal yang tidak tampaknya adalah acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Untuk kesepakatan kelas yang kita buat sebelumnya, ini seharusnya guru dan murid itu harus sama-sama tahu apa tugas masing-masing. Jadi seperti di sini, guru tugasnya apa? Rika, coba bacakan. Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Nah, itu adalah tugas guru. Nah, sekarang yang merupakan bukan tugas guru ada di bawahnya. Coba Bu Intan minta dibacakan. Menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, ini hal-hal yang harus kita tahu tentang tugas kita sebagai guru. Di sebelahnya ada tugas murid, yang tidak hanya murid yang harus tahu, tapi kita juga harus tahu ya. Tugas murid apa coba, Bu Lia, tolong dibacakan. Yang ke-1.
Murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Nah, itu adalah tugas guru yang sebetulnya tugas murid ya, maaf, yang harus kita pahami juga. Nah, kebalikannya adalah bukan tugas guru. Silakan Ibu Anissa dibacakan. Menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, lakukan tugas guru, memutuskan untuk Nah, itu ya. Jadi sebelum kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita harus sama-sama tahu apa tugas saya, gitu. Nah, kembali ke segitiga restitusi tadi ya. Sebetulnya untuk apa segitiga restitusi itu? Yaitu untuk merubah identitas gagal menjadi sukses atau berhasil, ya gitu. Seperti di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, ini di sini restitusinya merupakan pilihan. Ya. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ini identitas gagal tentang hukuman ya. Ini ada perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu cenderung ke identitas gagal, dan ini identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu identitas gagal ke sesuatu yang menyakitkan misalnya. Nah, kalau dirubah menjadi identitas sukses, itu bukan hukuman lagi tetapi konsekuensi. Diatasi dengan restitusi, ya, begitu. Nah, seperti tadi, ketika anak-anak melakukan kesalahan, sebetulnya ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Kita harus tahu itu ya, karena setiap tindakan dan perilaku anak itu ada tujuannya atau alasannya. Termasuk kita juga melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada berapa nih? Ada 5 ya. Yang ke satu belonging, yaitu diterima ya, perasaan diterima itu belonging. Power, penguasaan ya, penguasaan. Freedom, kebebasan. Survive, bertahan hidup. Dan fun, kebahagiaan, kesenangan ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, di mana jika anak melakukan suatu kesalahan itu salah satunya tidak terpenuhi ya. Biasanya anak mencari perhatian ya, mengganggu temannya, itu pasti ada kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Nah, itu kita harus validasi di mana kebutuhan mana yang tidak terpenuhi dan kita berikan solusinya gitu. Kembali ke guru ya. Kita sebagai guru atau tenaga kependidikan mempunyai 5 fungsi kontrol. Yang ke satu sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang dari penghukum ke pembuat rasa bersalah dulu. Yang pertama penghukum, yang kedua kontrol pembuat rasa bersalah, yang ketiga kontrol sebagai teman, yang keempat kontrol sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kita berada di dalam kontrol yang mana, Bu Ibu? Yang sudah kita lakukan biasanya. Penghukum, apa Ibu suka menghukum anak-anak? Ya, kadang-kadang. Nah, ya. Nah, pembuat rasa bersalah. Ke penghukum dulu. Penghukum
dengan menyuruhnya membersihkan WC atau berdiri di bawah tiang bendera dengan menghormat, atau misalnya membuat tulisan saya tidak akan melakukan kesalahan berlembar-lembar misalnya, atau apalagi dan sebagainya seperti itu yang mengidentifikasikan penghukuman, ya itu sebaiknya jangan kita lakukan. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Seperti apa kontrol kita yang menempati pembuat rasa bersalah? Contohnya misalnya anak melakukan kesalahan, kita berkata dengan lemah lembut tetapi menjatuhkan. Misalnya kata-kata seperti ini, apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Nah itu jadi anak-anak timbul merasa bersalah. Nah itu sebaiknya juga tidak dilakukan, ya. Yang ketiga adalah kontrol sebagai teman. Seperti apa kontrol sebagai teman? Biasanya ini terjadi di guru-guru kelas rendah, ya. Itu biasanya lebih cenderung ke sebagai teman dengan murid-muridnya, di mana untuk memvalidasi kesalahan atau memperbaiki anak-anak yang melakukan kesalahan itu lebih melalui pendekatan sebagai teman, ya gitu. Yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu seperti memonitor, ya. Jadi detektif gitu ya. Jadi menunjukkan kesalahan-kesalahan seperti itu. Itu pemantau. Nah, yang lebih tepatnya itu adalah sebagai manajer, ya. Jadi kita mengayomi, bisa sebagai teman, bisa sebagai orang tua, atau yaitu memimpin, ya. Jadi anak-anak dipimpin oleh kita, ya. Itu adalah 5 fungsi kontrol. Nah, ini kemarin yang praktek segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin, meskipun sebegitu susahnya membuatnya, tapi alhamdulillah tugasnya terpenuhi dengan segala upaya, karena ya waktu dan tempat juga kemampuan terbatas. Coba seperti ini praktek segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin. Jangan ditertawakan ya ibu-ibu. Tidak. Suara sama yang ini ya. Kedengaran bu? Tidak. Tidak. Terkadang asal mosongnya suarana, tapi nanti akan gimana bersih tak pengen ngedit ya. Apa namanya? Kalau yang pengen jelasnya ada yang yang saya bagikan di YouTube itu udah jelasnya suaranya karena sudah diedit. Jadi karena suaranya tadi tidak terdengar, saya disimpulkan saja. So mau diulang boleh? Kata-katanya nggak kedengaran.
Nah, untuk jelasnya nanti aja lihat di YouTube saya ya, itu suaranya udah besar. Jadi saya bagiannya saja ya. Ini tadi ada menstabilkan identitas. Iya Allah. Mana sih? Nah, sini Bu. Bentar ya. Ini kasus ke-1 di mana seorang anak melakukan kesalahan tidur ketika membuat tugas ya. Ya, ini tidur ketika anak mengerjakan tugas di kelas. Akhirnya ketika mengumpulkan tugas dia sendiri tidak mengumpulkannya. Nah, bagaimana seharusnya kita mengatasi atau mengatasi kasus ini dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, yang ke-1 nah, ini menstabilkan identitas, yaitu di mana kita menelaah apa kejadian kejadian seperti apa di kelas itu, dan kita tidak menyalahkan gitu ya Bu. Jangan menyalahkan itu kamu salah gitu, itu jangan sampai begitu, tapi kita lebih bahasa Sunda nama mupahan gitu ya. Jadi misalnya dengan kata-kata seperti ini ya, nah setiap orang juga pernah melakukan kesalahan, begitu juga ibu misalnya gitu ya. Nah itu akan menstabilkan identitas anak ya, jadi hilang rasa bersalahnya. Nih, kemudian nah, yang kedua segitiga restitusi. Nah, ke sini dulu. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi itu namanya segitiga, juga ada yang ini. Nah, yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Seperti apa? Nah, ini kata-katanya. Pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Misalnya pada anak kita, iya, ibu tahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Itu menstabilkan emosi anak. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, gitu. Jadi jangan disalahkan ya anak ketika melakukan kesalahan. Kemudian di sini validasi kebutuhan, ya validasi kebutuhan atau kesalahan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Nah, kalau keduanya sudah, maka segitiga restitusi berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Validasi kesalahan. Validasi validasi kesalahan dulu ya. Validasi kesalahan itu kita memvalidasi kesalahan apa yang anak-anak buat. Kemudian setelah itu menanyakan kesalahan anak dengan keyakinan sholat mana yang telah disepakati, gitu ya. Kemudian memberikan solusinya, gitu. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi terdapat dalam segitiga itu, yang ke-1 kaitannya dengan teori kontrol ya, menstabilkan identitas atau stabilize identity. Kaitan dengan teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan apa saja yang telah dilakukan atau kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh anak. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya.
keyakinan mana yang tidak sejalan dengan perilaku anak yang telah dilakukan. Nah, teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi firman. Nah, demikian Ibu materi yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup materinya, ada pantun lagi, boleh? Boleh. Duduk sendirian di malam hari. Duduk sendirian di malam hari. Oh, bukan cakep. Oh ya, betul. Terima kasih. Begitu banyak beban pikiran. Cukup sekian diseminasi ini. Salah dan jangan mohon dimaaf. Sayonara. Terima kasih kepada Ibu Yuyum yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Dipersilakan pada Ibu atau Bapak yang ingin bertanya. Cukup 2 penanya saja ya. Ya, silakan Ibu Ika. Mau ditambung dulu atau langsung jawab? Langsung jawab aja. Silakan. Kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah agar ibu-ibu di sini bisa menerapkan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Langsung dijawab Ibu. Terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya, yaitu tentang budaya positif. Bagaimana penerapannya di sekolah kita tentang budaya positif? Sebetulnya setiap hari juga kita sudah melakukan budaya positif ya, cuman harus lebih dikuatkan lagi. Misalnya penerapannya dengan program pembiasaan 5S ya. Apa itu 5S? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu. Misalnya dengan apa tindakannya? Misalnya ucapan assalamualaikum ketika bertemu, ya itu. Atau misalnya ramah ya kepada semua orang, menyapa gitu, dan bertutur kata yang sopan. Itu budaya 5S. Kemudian kita juga sudah melakukan dengan pembiasaan berakhlak mulia ya, atau bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pembiasaan berdoa sebelum belajar, sebelum dan sesudah belajar. Terus kita juga sudah melakukan pembiasaan membaca Asmaul Husna. Nah, itu juga sudah dilakukan. Kemudian mengaji ya, BTAQ juga sudah kita lakukan, itu penerapannya. Tuh. Dan sholat duha bersama ya, itu yang biasa kita lakukan. Kemudian ada lagi tentang karakter kejujuran. Kita juga sudah menerapkannya, yaitu dengan ada program warung kejujuran ya. Warung kejujuran berupa warung yang menyediakan alat-alat sekolah, di mana yang melayani dan membayar sendiri. Itu dengan menghitung sendiri kembaliannya atau memasukkan uangnya ke kotaknya. Kemudian penerapan budaya positif, berbagi. Kita juga punya kan programnya dengan program teman asuh, bukan anak asuh ya, teman asuh, yaitu dengan jarak yang didapatkan dari sodako bersama, menyisihkan uang jajannya, kemudian dikumpulkan dan kita salurkan kepada yang kurang mampu. Itu sudah kita jalankan juga. Ya. Itu mungkin Bu Ika cukup atau ada yang menambahkan Bu? Pak, cukup Bu.
berkaitan dengan punishment, Ya. punishment atau hukuman. Kalau saya lihat ini lebih cenderung kepada hukuman yang memanusiakan, Ya. yang humanis, gitu ya. Nah, sebetulnya bukan pertanyaan tapi mungkin ini tanggapan ya, tanggapan secara pribadi. Kalau saya lihat memang itu baik, bagus ya. Tapi kita lihat dulu punishment itu di lingkungan yang seperti apa. Kalau lingkungannya barbar dan bisa dikendalikan sama sekali, saya kira teori-teori seperti pemaksaan, penggemblengan itu perlu dipaksakan. Jadi melihat dulu situasi dan kondisi yang ada. Nah, seperti di mana ya, di agama pun sama kan. Hadis ada yang total harus total dilaksanakan, ada yang lemah lembut ya kan dalam penyampaian. Seperti di Jepang juga sama. Jepang dulu kenapa bisa bangkit sampai sekarang, yaitu karena pemaksaan yang totaliter, sehingga masyarakatnya ya di atas sampai sekarang itu bisa lihat. Jadi kalau tanggapan saya berkaitan dengan punishment yang manis mungkin ya, kalau dilihat kalau manis memanusiakan yang untuk hukuman yang mendidik. Tapi lihat dulu, saya kurang setuju sebetulnya. Tidak setujunya kenapa? Kita lihat dulu lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungannya memang fatal, tidak bisa diubah dengan yang sanksi atau punishment yang humanis tadi, ya kita gunakan pemaksaan yang totaliter. Mungkin itu. Cukup Pak Ipan? Terima kasih atas tanggapannya. Nah itu jadi intinya punishment juga bisa diterapkan situasional mungkin ya Pak. Nah situasional menurut tempatnya mungkin dicari dengan punishment yang humanis, nggak Pak Ipan. Terima kasih Pak Ipan atas tanggapannya. Terima kasih Pak Ipan atas tanggapannya. Penanya kedua, silakan. Ibu Intan. Ibu Intan silakan berdiri. Kepayun. Pemikir itu. Yang saya tanyakan bagaimana apakah menyusun kesepakatan pelajaran. Baik, terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya. Yaitu tentang cara menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Seperti tadi saya utarakan sebelumnya, jadi kita buat aturan dulu ya, aturan dulu yang memuat kalimat negatif itu. Nah, setelah jadi aturan, kita kondisikan ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yaitu dengan mengubahnya menjadi kalimat positif. Tadi sudah dijelaskan ya Bu. Nah, seperti itu, seperti tadi yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, jadi dirubah ke dalam buanglah, membuang sampah pada tempatnya, begitu dan sebagainya. Itu kesepakatan dengan cara kita menyepakati dengan murid, bukan hanya kita ya yang membuat kesepakatan itu, yaitu dengan dikomunikasikan dulu dengan muridnya, mau seperti apa, kelas kita dibuat seperti apa, dan diyakini bersama-sama. Gitu, Bu Intan, cukup? Cukup Bu Intan? Sudah. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah memberikan tanggapan. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Selanjutnya adalah refleksi atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Fiyu. Baik, setelah kegiatan kita dari awal sampai akhir, saatnya kita melakukan refleksi. Sebetulnya refleksi itu bukan dari saya ya Bu Min, tapi dari peserta ya. Nah, sekarang ini untuk refleksi itu
menyangkut apa yang telah kita dapatkan dan kita lakukan hari ini ya. Dari awal itu Rika tadi kita ngapain aja? Membuat kesepakatan Bu. Ya, terus membuat tentang materinya apa saja yang Ibu Ika serap. Pak Ipan mau bisa menambahkan apa yang maaf Pandris Pandris silakan materi apa yang bisa ditangkap dari materi tadi. Dari hasil pemaparan yang Ibu lakukan tadi, dengan adanya materi dari Ibu, kita dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah dengan cara segitiga Oke, seperti itu. Ya, terima kasih atas refleksinya. Ada lagi yang mau menambahkan materi apa yang ada? Pak Supriyadi, Pak Cece. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yung dengan materi yang sangat menarik ya untuk pembahasannya hari ini. Terima kasih sudah memberikan edukasi buat saya pribadi, terutama kalau saya memang masih belajar ya. Ternyata di sini ada hal-hal yang mungkin baru buat saya. Nah, yang menarik adalah tadi tentang kesepakatan di mana si anak ini memang belajar untuk membuat sesuatu yang akhirnya bisa bermanfaat untuk mereka sendiri sebenarnya. Secara tidak langsung kita belajar mengajarkan anak untuk mandiri kalau yang saya lihat. Kemandirian itu sendiri yang saya lihat dari sana. Jadi si anak itu harus apa ya? Bahasa Sunda terkenging gaya pamadegan gitunya. Dan upami kesepakatan itu sudah dibuat ya harus mohon terus pancetnya punya. Kayak bahasa Sunda sama sekali. Jadi saya melihatnya bermanfaat sekali dengan adanya kesepakatan atau tadi yang kalau di sana mah keyakinan apa ya? Ya. Kalau kita biasanya mengenalnya dengan kesepakatan kelas karena disepakati bersama-sama warga kelas. Kalau di CGP itu namanya keyakinan kelas. Jadi apa yang diyakini bersama-sama. Nah, gitu. Jadi akhirnya kan membuat mereka menjadi apa istilahnya dengan kesepakatan itu bisa menjadi lebih baik untuk mereka sendiri dan terutama untuk kita juga sebagai pendidik kita sendiri. Itu yang saya lihat sih Bu, tambahan mungkin saja. Jadi saya pikir ini sangat menarik dan sangat bagus untuk bisa kita tanamkan di semua. Sekian aku mau berdoa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, boleh. Apakah semua itu bisa di apa yang disebutkan di depan tadi, apakah bisa dibangun di sekolah ini? Bisa. Coba. Bisa. Yakin? Apa perlu pemaksaan? Tidak harus pemaksaan. Karena keyakinan itu keluarnya dari diri. Untuk bisa timbul keyakinan, apakah perlu pemaksaan kepada diri sendiri? Dipahamkan dulu Pak. Ya. Nah, pemaksaan bukan? Pemaksaan. Betul pemaksaan. Kalau pemaksaan dan tidak itu kembali ke dirinya sendiri ya. Apakah dia apakah dia merasa terpaksa atau sadar diri apa dipaksakan? Sebelum sadar diri itu biasanya Dipaksakan dulu. Lama-kelamaan biasa. Ya, nah itu yang kita pahami selama ini ya. Tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara katanya kita harus berpihak kepada murid. Jadi kita hanya menuntun, hanya mengarahkan, begitu ya Pak ya. Sedikit menyampaikan Bu, bisa itu karena terbiasa. Ya. Terbiasa karena dipaksa. Yang dipaksa. Ya, iya betul. Ya, Bapak. Ya, terima kasih Pak Ipan atas tanggapannya yang luar biasa ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin ada sesi-sesi berikutnya yang mungkin seperti ini juga diskusi terbuka untuk kita, untuk supaya pikiran kita terbuka dan
lebih banyak praktek baik yang bisa dibagikan begitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sangat ini ya, sangat seru sekali pembahasan kita hari ini. Siapa dulu yang malunya? Ya, tapi tangan dulu untuk kita semua ya. Sama warna. Belajar. Oke. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah selesai acara penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Yumi dan Ningsih yang sangat luar biasa ini, marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dapat kita serap dan kita realisasikan di dalam kelas di kemudian hari ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kali lulus, silakan duduk. Kamu tahu kenapa dipanggil ibu ke sini? Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Itu silakan ceritakan. Tapi kemarin kamu masuk sekolah kan? Iya Bu, masuk, tetapi saya tidak membutuhkan tugas. Padahal saya sedang Dulu semua orang sedang melakukan kesalahan begitu. Dengan luar betapa kamu melakukan semua itu ada alasannya. saya tidak Sekarang kamu jelaskan kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas. Kamu tahu saya kalau capek dan mengantuk itu Bu, benar atau soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran saya menjadi mengantuk. Kamu masih ingat diakui dan keyakinan kelas kita ketika sedang Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang sekarang itu sudah sesuai apa belum? Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Belum Bu, kita harus saling Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum itu merupakan kesepakatan selalu bertanggung jawab Bu. keyakinan kelas yang nyata kamu tahu ya. Keyakinan kelas yang belum kamu penuhi adalah ilmu. Apakah yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sekarang apa yang bisa Ya kamu Bu, lakukan? pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur Minta maaf terlalu itu malam mudah, lagi. tapi Dan yang bagaimana ketiga, kedepannya? saya akan mengerjakan tugas dari ibu dan akan saya kumpulkan besok. Oke, baik. Kamu diapresiasi atas tanggung jawabmu dan kamu boleh masuk kelas kembali. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi.